Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sultan Solo Tani. Pada kesempatan kali ini kita bersama dengan teman-teman dari BPP Kecamatan Dukoseti akan mengulas bagaimana kegiatan yang sudah dilaksanakan selama ini terkait dengan kegiatan IPDMIP, Integrated Participatory Development Irrigation of Project. Terkait dengan kegiatan IPDMIP yang dilaksanakan oleh teman-teman BPP Kecamatan Dukoseti yang kemarin sudah diawali dengan berbagai kegiatan yang panjang, dari sekolah lapang yang dilaksanakan selama 12 kali dari awal sampai akhir, mengupas tentang permasalahan-permasalahan yang ada dalam budidaya pertanian dari mulai persemaian sampai panen, sehingga menghasilkan sebuah rekomendasi-rekomendasi dan langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan. Setelah sekolah lapang dilanjutkan dengan adanya kegiatan forum berbagi. Forum berbagi di sini teman-teman petani diajak berkumpul, baik dari teman-teman yang sudah melaksanakan sekolah lapang dan petani yang di luar sekolah lapang. Di situ, di forum itu diceritakan dan dikupas tentang kegiatan-kegiatan selama sekolah lapang, apa manfaatnya dan apa yang menjadi rekomendasi untuk dilaksanakan dalam berbudidaya pertanian di wilayah Kecamatan Dukoseti. Dan setelah forum berbagi dilanjutkan dengan kegiatan yang namanya forum studi tiru atau forum field trip atau forum studi, artinya petani diajak ke lokasi IPDMIP untuk dilihatkan kegiatan-kegiatan sekolah lapang atau paket teknologi yang disampaikan oleh Bapak Ibu penyuluh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kegiatan rangkaian kegiatan itu salah satu poin yang paling penting adalah bagaimana kita membuka pasar atau bagaimana kita membuka hasil budidaya ini dalam sebuah produk yang setelah dibudidayakan, yang selama ini menjadi kendala di petani adalah panen dan pasca panen. Nah, oleh karena itu dalam kegiatan kesempatan ini, ini sudah kita akan mencoba menggali petani yang sudah melakukan kegiatan sekolah lapang dan petani yang sudah kita arahkan untuk bekerja sama dengan pihak ketiga. Artinya di sini petani dalam menjual produknya, tidak hanya dijual, kadang kalau pada saat panen raya kendala yang ada di petani adalah harga yang turun. Nah, ini bisa budidaya tapi harganya murah, kan kasihan petani. Nah, oleh karena itu kita mencoba mencari terobosan bagaimana kita mencarikan pihak ketiga atau katakanlah sebagai off-taker yang mampu diajak bekerja sama untuk dalam panennya atau menjual hasil panennya dengan harga yang cukup relatif tinggi dibandingkan dengan harga pasaran dan ada jaminan harga. Nah, ke depan kegiatan sekolah lapang ini gongnya adalah bagaimana petani mampu mengotak-atik. Nah, artinya saya sudah bisa membuat sarana produksi ini bisa saya tekan, hasilnya bisa meningkat, dan kunci terakhirnya bisa jualan langsung. Tidak dijual di sawah dengan harga murah atau bingung mencari pasar. Nah, kita mencoba untuk menggandeng dengan pihak ketiga supaya bisa bekerja sama dengan petani. Nah, nanti akan kita sampaikan atau kita diskusikan langsung dengan petaninya, yang salah satu petani yang sudah bekerja sama, sudah kita bukakan pintu untuk bekerjasama dengan pihak off-taker. Kita mau menanyakan langsung atau biar kegiatan SL ini sebenarnya ada manfaatnya enggak? Nah, ini dengan Pak Sakroni langsung. Bagaimana Pak Sakroni? Sehat Pak Sakroni? Alhamdulillah, tetap sehat, tetap semangat ya. Jadi Pak Sakroni ini nanti biar cerita bagaimana selama ini kegiatan sekolah lapang kira-kira ada manfaatnya enggak?
Terus apa yang dilakukan setelah terakhir dampak ini? Kira-kira memang benar tidak panjenengan mulai menjajaki pasar? Ya, artinya sudah mulai berpikir mengutak-atik petani itu tidak hanya budidaya saja, tapi sudah mulai ke arah agribisnisnya. Bagaimana membuat petani menjadi seorang entrepreneur juga. Ya, artinya tidak hanya diam budidaya selesai enggak, tapi bagaimana bisa mampu mengcreate atau menghasilkan hasil yang lebih tinggi dari di samping budidaya. Monggo Pak Saroni, kira-kira bagaimana SL kemarin yang dipandu oleh teman-teman PPL Kecamatan Dukuhseti, kira-kira ada manfaatnya enggak? Monggo bisa ceritakan, enggak usah ditutup-tutupi, enggak apa-apa Pak. Oke, terima kasih atas waktunya dan kesempatan untuk siang hari ini. Kami salah satu daripada peserta SL IPDMB tahun 2021. Pertama-tama kami sampaikan terima kasih yang mendalam yang sebesar-besarnya kepada para teman-teman dari PPL yang telah membimbing dan mendampingi kami selama SL di IPDMB tahun 2021 ini. Yang kami rasakan daripada SL IPDMB tahun 2021 ini untuk manfaat, kami merasakan ada manfaatnya karena pertama menggugah kami untuk bisa mengefisiensi daripada pengelolaan dan daripada pengelolaan dan persiapan untuk lahan pertanian kami. Di sini kami memandang memang ini baru memandang Pak ya. Jadi kami memandang bahwa untuk pertanian dalam hal padi, yaitu budidaya padi ini memang di sini masih banyak yang perlu ditekan dalam hal biaya pengolahan lahan. Yang pertama, yang kedua adalah pencabut benih dan biaya untuk biaya tanam. Biaya tanam ya Pak. Jadi memang saya melihat di sini tuh biaya tanam setiap tahun ini selalu naik. Selalu naik ya. Harga per petanya selalu naik. Jadi dulu tuh saya satu baru 800, sekarang sudah 1 juta. Ini kalau naik seperti ini terus, ini juga repot juga. Nanti daya produksinya akan naik. Kemudian ini yang repotnya ini di apa namanya? Kayaknya dengan harga hasil ya. Harga produksi hasil, harga gabah ya Pak. Pasca panennya ya. Ini saya prihatin sekali karena apa? Di samping biaya operasional tanam mahal, kemudian tambah lagi dengan biaya obat-obatan juga naik. Apalagi tahun sekarang ini naiknya sudah kira-kira 25-30%. Pupuk juga naik ya Pak. Pupuk juga naik, sementara kebutuhan pupuk subsidi juga sangat kurang sekali. Jadi kami buat yang ringkasan yang kemarin itu betul-betul ini memang luar biasa. Jadi saya betul-betul bisa melihat bahwa kenyataannya memang yang dikatakan dengan beberapa narasumber itu benar. Jadi kalau kita bisa hanya nanam, kemudian kita pasca panen kita beli, kita jual ke tengkulak, ini otomatis kita hanya digunakan untuk lewat saja Pak. Jadi memang sangat perlu untuk bisa mencari terobosan. Utak-atik ya Pak. Ya, utak-atik itu. Jadi yang kami lakukan pertama adalah ini kami baru mulai, dan kemarin memang untuk hasil ini saya katakan apa adanya Pak. Untuk hasilnya memang kurang bagus untuk terobosan ini. Jadi perlu masih kami cari terobosan lain. Kami dalami lagi bagaimana kerjasama dengan PUP itu kedepannya bagaimana. Untuk PUP memang saya untuk hal keuangan tidak ragu. PUP ini maksudnya ya Pak, sebuah perusahaan ya yang ada di Pati ya. Sebuah perusahaan pengelolaan beras yang ada di Pati. Menjadi beras dan sebagainya. Jadi itu memang menurut kami ya saat ini, karena kami sebenarnya tidak pernah berhubungan dengan PUP, tapi halnya lain, tidak gabah tapi beras. Walaupun lama dengan Pak Indro ini saya masih menaruh yakin dengan Indro. Jadi
Jadi maksud baiknya saya masih melihat. Jadi memang pinginnya itu memang Pak Hendro kan dia bisa mengolah hasil daripada petani, dikelola, kemudian inginnya lagi itu untuk harga itu disesuaikan dengan harga berasnya. Cuman ya gini lagi karena ini marak-maraknya di bansos, jatuhnya di bansos. Oh gitu, jadi Harga berasnya itu terlalu tinggi, standarnya standar. bansos Pak. Jadi Oh, tidak gitu. bisa kita jual premium, tidak bisa. Nah, jadi kalau kita misalnya pengen menjual yang premium, harga premium, berarti kita mencari terobosan lain juga. Iya. Akhirnya ya dengan Pak Hendro kita bisa melakukan kenyamanan, tapi ternyata dengan Pak Hendro ini ya itu timbul lagi terobosan baru lagi. Iya. Ketika saya berhubungan dengan Pak Hendro, supirnya Pak Hendro ini mencarikan solusi lagi ternyata. Jadi saya dapat kenalan lagi yang dari ayam itu, dan harga terakhir saya jual ke yang diperkenalkan saya dengan supirnya Pak Hendro itu dengan harga 500. Berbeda. Artinya Tapi memang saat itu memang harga memang naik Pak. memang Mas naik ya. Pas naik, pas kesulitan mencari gabah, untuk stok gabahnya habis, di Wijaya juga kehabisan beras, akhirnya yang dapat itu bantuan bansos yang kilo dapat jatah untuk bisa memberikan bantuan bansos itu ya mencari gabah, katakanlah misalnya harga rotok mahal sedikit gitu. Malah saya saat itu tuh dihargai 51. 51. Tapi karena Kalau harga di pasaran biasa berapa Pak? ya sekitar 5, kalau bagus sampai dengan 51. Kalau ya Biasa. kalau saya kan Jadi kemarin tergantung kan kualitas campur, gabah ya, kualitas kualitas gabah. gabah. Kemarin tuh masih ada hijaunya Mas. Sampai di gitu. sana cek dengan bosnya, masih ada hijaunya banyak Pak. Pas saya motong itu pas ya, jadi dipotong lagi itu. Benar, Jadi benar. sebenarnya 51 tapi terus 500. Enggak apa-apa saya. Ya lumayan. Artinya berarti dari sini Panjenengan sudah mulai mencoba mencari mitra ya, mencari mitra, Iya. tidak harus mungkin dengan Pak Hendro atau mungkin dengan perusahaan-perusahaan lain yang ada di Kabupaten Pati atau dan sekitarnya ya Pak. Iya. Ya. Ini saya kedepannya kan gini, jadi karena modal yang kita miliki masih juga terbatas, jadi paling tidak kita tuh bisa apa namanya ini dulu bisa jual gabah. Jual gabah dulu ya, Panen. gimana itu? Yang Untuk latihan awal ini ya, awal. latihan Karena awal. apa? Kalau kita proses itu mesti stok apa? Harus ada dananya stoknya. harus double Pak itu. Kita belum mampu. Terus apakah ada keinginan atau cita kelompok yang kesepakatan itu bagaimana tidak hanya dalam bentuk gabah kering panen, apa bisa juga dalam bentuk beras kemasan atau kemasan yang dijual, cobalah sedikit-sedikit apa sudah ada terobosan ke situ Pak? Untuk kemasan ini kami kerjasama dengan Mbak Wiku yang nasional. Oh berarti anggota kelompok tani sini ya, anggota peserta SL ya? Iya. Cuman pemasarannya hasilnya masih terbatas. Masih terbatas. Makanya kan gini, kalau nanti misalnya kita juga di samping kita menjual gabah kering panen, kita kan mesti kan nimbun gabah berapa, Iya. berapa Harus ton, ada kan stoknya, stok dikalkulasi. untuk bisa ini Pak, untuk bisa menyediakan gabah yang dikemas apa namanya dijual kemasan. Cuma kita belum untuk mulai keluar, baru di lokasi. Baru nganu ya, skup di sekitar kecamatan Suti ya. Berarti skupnya di hanya sekitar satu kecamatan sini ya. Berarti nanti ke depan apakah ada arah mau lebih melebar Pak? Mungkin mitra yang buat kemasan, buat terobosan dengan melabeli atau membuat merek-merek tertentu yang dipasarkan lebih luas tidak kira-kira ke arah situ? Kita rencana gitu. Kemarin kan mau ke ketahanan pangan juga untuk apa? Ini untuk bisa melegalkan Perizinan ya Pak? perizinan itu. Oh iya iya. Nah, cuman sampai sekarang kita belum sempat ke sana karena teman-teman kita tuh kebanyakan di sekolah. Di sekolahan, jadi kita nunggu-nunggu masih saya bisa, yang tidak bisa, saya bisa. Sampai sekarang belum sempat ke sana. Oke. Terus, Pak, ya. Ya, artinya gini Pak, maksud kita memang yang kita inginkan ke depan, jadi petani itu tidak hanya diam. Artinya mungkin dari berawal sekolah lapang yang hanya pesertanya 25 kemarin, nah, bagaimana bisa mengolah atau mengotak-atik, wah ini ada gabah peluang ini sebenarnya, diolah aja Pak, mungkin nggak apa-apa, mungkin latihan untuk kawasan sekecamatan dulu nggak apa-apa, tapi yang terpenting
ada kontinuitasnya, ya, ada keberlanjutannya. Jadi hanya kemas, jual, habis, berhenti enggak, tapi ada terus. Nah ini perlu diotak-atik juga, stoknya ada enggak. juga Ya. nanti dengan teman-teman PPL Ya. supaya bisa mencarikan job lah untuk Peluang, ya. peluang yang untuk kemasan ini. Pasarnya ya Pak. Minimal pasar untuk 1 bulan misalnya 10 ton dulu lah. Iya. Enggak sampai 10. Ya 10 lah. 10 dulu, ya, satu bulan berikutnya harus ada Ini stoknya. baru lebih dari 10. Lebih dari 10 ton, sudah mampu ya? Sudah. Itu kalau ini menjelang Ramadan sudah kan kemarin minggu itu katanya satu lagi kadang 5 ton. Jadi Mbak Lulu ini juga peserta SL, ya. Setelah Tapi dia juga mempunyai bisnis perbelasan yang sudah mengemas ya Pak. Sudah mulai mengemas. Masuk. Kemarin juga yang dari Jepara yang untuk bansos itu kan karena kehabisan Iya. kehabisan beras ngambil dari dia. Dan saya menyediakan uangnya dan saya bisa Dan gabahnya juga dari peserta, dari petani sekitar sini ya. Nah itu yang Gimana Pak? di kita itu memang apa namanya untuk gabah ini memang serapan yang dari petani ini Masih rendah ya? masih rendah masih rendah kita Mas. Oh gitu malah lari keluar ya? Dari keluar karena apa ya karena itu kemampuan kita dalam manajemen ini dan samping itu juga anggaran yang kita sediakan sangat terbatas. Jadi itu masalah buat kita Mas. Dan ini juga persaingan dengan apa namanya tengkulak juga lumayan Tinggi ya? jadi harganya yang memantau harga tinggi malah justru dari luar. Dari luar ya. Apalagi yang kalau dari rumah itu turun itu malah kita kebagian ya. Salah berapapun terima, kemudian uangnya juga cash langsung. Besok. Nah, itu. Kemarin saya mintanya ke Pak Endro kan gitu, Pak Endro nggak berani karena Berani. belum tahu ini kan uangnya dapat berapa kan belum Kualitas tahu. gabahnya Kualitas gabahnya bagaimana belum biasa. Jadi ya ini baru saya katakan masih baru menjajakan. Penjajakan. Tapi dalam hal apa namanya transparansi saya tidak ragu dengan Pak Endro walaupun lama tapi tetap kebayar kalau soal keuangan. Oke Pak. Jadi maksud kita nanti seperti ini yang kita harapkan. Jadi setelah mau mencoba atau mendalami, ternyata ada permasalahan-permasalahan yang harus dikupas. Dan ternyata itu peluang, walaupun itu peluang besar, tapi harus dicari juga solusinya dari permasalahan yang ada. Oke. Terima kasih Pak Saroni. Tapi satu poin yang ingin saya tanyakan lagi Pak. Iya. Selama sekolah lapang ini, kira-kira kan tadi cerita bahwa pupuk harga tinggi itu petani yang peserta SL ini apakah mempraktekkan juga membuat saprodi yang katanya dari teman-teman penyuluh itu ternyata saprodi kalau kita membuat bikin sendiri ternyata bisa menekan biaya produksi. Itu apakah sudah dipraktekkan atau belum atau sudah digunakan malah? Nah itu gimana Pak yang ada di Ini satu teman sini? saya Sudah mempraktekkan? karena sudah mempraktekkan full jadi dari awal sampai dengan panen dan termasuk gambar saya bawa itu menggunakan apa namanya pupuk cair yang Pupuk dibuat cair. dari apa namanya keong mas. Oh Itu iya. sudah kemudian untuk apa namanya NP dan K-nya dia buatnya dari sabut dan dari ini ya dari Serabut kelapa ya. sabut kelapa dan bonggol pisang. Longgol bisa. Itu kemudian kemarin untuk CPT-nya dia buatnya dari akar-akaran itu Bambu. Bambu. Nah, dari GPR-nya. kemudian untuk ya. untuk ini untuk apa namanya Pestisida pestisida ya. pestisidanya dia buatnya dari daun apa yang saya tanyakan kemarin Oh iya. apa itu Daun mimbo. Mimba. Nah, iya sudah daun gula. sudah dipraktekkan ya Sudah Pak. dipraktekkan. Alhamdulillah. Jadi memang dia melihat dia merasakan sangat irit sekali. Cuman ada masalah itu anakannya kurang. Karena dia memberikannya pupuk ureanya itu umur sudah 1 bulan. Oh agak terlambat Jadi ya. telat. Sebenarnya kalau dikasih di awal, saya kira Oh itu berarti. sangat menekan sekali anggaran. Ya, jadi
kalau kita simpulkan bahwa selama sekolah lapang ini ada yang dari 25 peserta berarti sudah mengadopsi ya Pak, sudah mempraktekkan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu PPL ya. Iya. Berarti dan sudah dipraktekkan. Sudah. Dan ternyata juga hasilnya Hasilnya tidak jauh beda ya Pak. Tidak Dan jauh lebih beda. baik mungkin ya. enggak. Enggak, Kalau hampir sama ya? belum. Oh belum. Ya mungkin karena itu tadi dia sangat keyakinannya sangat terlalu yakin. Sangat ya. tinggi. Wah, mantap. Jadi urea pupuk kimianya tuh hampir ditinggalkan. Hampir ditinggalkan. Nah, Oh, itu karena terlalu yakinnya. Iya. Padahal ya bagus itu, tapi cuman memang nanti kalau pertemuan berikutnya kita sampaikan bahwa itu memang harus kita evaluasi dan harus petani harus mampu mengotak-atik. Iya. Artinya tidak saklek apa yang diteorikan oleh Bapak Ibu PPL, tapi kalau bisa lebih dikembangkan. Kalau bisa Berkembang. pas musim seperti ini nggak banjir, Iya. itu bagus itu. Karena gini, ketika air cukup itu kan tidak begitu membutuhkan banyak pupuk. Iya. Terus kayaknya seperti itu. Saya dulu pernah mempraktekkan yang dari itu Pak Solihun, itu Iya. kan saya praktekkan juga, itu saya ambil kayak itu satu peta sama sekali saya nggak pakai Saya pupuk kimia. pupuk kimia, itu juga hasilnya bagus. Hasilnya pas bagus. pas nanggo itu rendemannya juga bagus. Bagus ya. Tapi saya itu bergabung sama si Pak. Dan lokasi saya di sini, jadi di lokasi saya di sini itu terkenal memang produknya bagus. Oke, terima kasih Pak Saroni atas Diminum. masukannya, atas apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan nanti ke depan kegiatan-kegiatan sekolah lapang ini juga mempunyai manfaat yang besar terhadap peningkatan produksi dan terutama pendapatannya Pak penting. Amin. Produksinya naik, pendapatan juga naik, sama aja Pak. Nah, mendapat hasil naik, pendapatan harus. Nah, itu baru jempolan. Itu ya Pak, matur nuwun. Oke. Sudah meluangkan waktunya, dan Sobat Tani, demikian testimoni atau wawancara langsung dengan Pak Saroni, salah satu petani sekolah lapang IPDN-IP tahun 2021 kemarin. Semoga apa yang kita sampaikan pada kali ini mempunyai manfaat yang besar terhadap dunia pertanian dan bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih, salam Sultani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.